Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong semuanya. Perkenalkan, nama saya Happy Amero Wijaya, NIM 2311100003651. Di sini saya bakal mempresentasikan hasil kerjaan saya sendiri ya, tentang marketing industri atau MIO di dalam pembelajaran pemasaran lanjutan pastinya ya. Dan di sini saya akan, sebelum masuk, saya bakal menjelaskan tentang produk wafer nabati, dan di sini saya bakal menjelaskan tentang produk wafer nabati. Dari produk wafer nabati ini sendiri dari PT Kaldusari Indonesia, dimana bukan hanya berfokus pada wafer nabati aja, mereka juga berfokus pada bidang-bidang lainnya seperti ricis, itu juga ada mie sedap yang ada nabati ricisnya. Dan setelah itu kita akan masuk ke segmen selanjutnya. MIO sendiri yaitu dibagi ada 4, yaitu ada produk. Yang pertama produk, yang kedua yaitu marketing communication, yang ketiga yaitu customer, dan yang keempat ada feedback. Nah, yang pertama yaitu aku akan membahas tentang produk-produk dari si wafer nabati ini. Nah, pada produk ini di sini tuh juga ada segmentasi pastinya dia, dan aku bakal bahas STP dari segmentasi, targeting, positioning dari wafer nabati. Nah, di sini permulaan pertama yaitu ada segmentasi. Segmentasi itu kayak ini tuh untuk siapa, targeting marketnya untuk siapa ya, yang bakal aku bahas di targeting itu dan positioning itu. Nah, di segmentasi sendiri itu nabati itu kayak harus tahu dia itu ditujukan untuk anak-anak atau ditujukan untuk kalangan dewasa. Nah, tapi dari riset yang aku udah cari bahwa si wafer nabati ini berfokus pada di kalangan anak-anak dan juga di kalangan dewasa dong ya pastinya, dan juga di kalangan remaja. Nah, jadi segmentasi dari si wafer nabati ini tuh benar-benar harus melakukan riset dan terjun langsung supaya mereka tahu kayak gimana sih segmentasi gitu kan ya. Dan yang kedua yaitu ada targeting. Targeting sendiri dia itu berfokus pada target, gimana sih target nabati sendiri, kayak dia itu bakal ngapain habis ini gitu kan. Nah, di sini dari riset yang aku cari di konsep MIO ini, aku udah ngelihat itu dimana targeting dari si wafer nabati ini itu dia berfokus untuk meyakinkan bahwa wafer nabati milik dia itu memiliki manfaat yang baik pastinya ya, harganya terjangkau, itu murah banget, harganya 5.000 terjangkau, terus dia juga mudah dibawa kemana-mana, dan anak-anak kan kadang nyari cemilan ya, nah itu pas banget untuk si anak-anak makan. Nah, itu targeting dari wafer nabati. Dan kemudian yaitu ada positioning. Positioning jadi dia memposisikan produknya itu seperti apa. Nah, mereka seperti kayak menunjukkan keunikan gitu, keunikan wafer nabati itu kayak gimana sih gitu. Dan yang aku udah baca risetnya yaitu wafer nabati nunjukin keunikannya itu dengan rasa cita keju pastinya, keju yang bener-bener hot dan bener-bener enak banget pastinya. Dia udah di abang segini dan dia harus bener-bener nunjukin bahwa produk dia itu bagus gitu. Dan kemudian yang kedua ada customer behavior atau customer dari nabati itu harus memenuhi konsumen. Nah, ini customer behavior itu cukup harus penting banget, malah penting banget, karena di customer behavior ini tuh pihak nabati harus benar-benar tahu apa yang dipengini dari si konsumen pelanggannya, supaya si konsumen pelanggannya itu mereka puas dengan belanja di perusahaan wafer nabati ini tadi gitu. Dan ketiga yaitu customer profile. Customer profile ini sendiri dari wafer nabati. Perusahaan wafer nabati itu bener-bener dia udah nyiptain sebegitu banyaknya kayak varian-varian rasa. Jadi mereka itu harus tahu apa yang dipengenin gitu. Jadi dia itu membuat customer profilnya mereka sendiri itu dengan cara aku bakal ngelakuin gini supaya mereka tuh kayak, oh iya ini pasti enak, pasti aku bakal jajan di sini terus. Yaitu customer profile mereka itu dibuat dengan sebaik mungkin, dengan makanan yang lezat, ringan, dan mudah dibawa kemana-mana. Itu termasuk customer profile dari wafer nabati. Kemudian ada produk benefit, manfaat pastinya, manfaat dari
produk benefit dari wafer nabati sendiri itu banyak manfaatnya, tapi yang terpenting itu harga, kualitas, dan juga lezat nikmat bisa dibawa kemana-mana. Itu udah termasuk manfaat, karena manfaatnya juga nggak ngocek uang ya, uang 5.000 doang, 10.000 beli 5.000 kan pastinya. Terus yang selanjutnya yaitu ada branding dari wafer nabati ini tuh, dia tuh berhasil memposisikan dirinya sebagai makanan cemilan paling enak dan lezat. Jadi dia tuh bener-bener, kan aku udah yang pertama positioning tadi, dia harus bener-bener di atas, dan jangan sampai dengan ada komen kecil atau hal-hal kecil yang membuat itu semakin nanti bisa tambah tambah jatuh. Jadinya dia harus membentuk personal branding itu sendiri gitu. Nah, terus selanjutnya itu produk development sendiri itu kayak produk nabati itu sendiri sudah berhasil dengan varian rasanya. Nah, aku udah bilang bukan rasa keju aja, pasti ada rasa coklat, rasa dan lain-lain. Dan produk ini tuh cepat banget untuk membuat kualitasnya itu melejit dengan rasa-rasa itu tadi gitu kan ya. Dan juga produk development itu mereka di produk dalam maksudnya di nabati wafer itu mereka mengikuti tren konsumen. Jadi mereka harus tahu apa aja sih yang dipingin konsumen kayak gitu. Selanjutnya itu ada daur hidup atau PLC. Daur hidup PLC sendiri itu kayak memperkenalkan keju. Jadi mereka itu menggunakan alam, yaitu keju dan coklat juga. Jadi pada tahap ini tuh pihak wafer nabati itu harus benar-benar membuat promosi yang besar-besaran dan benar-benar harus berkontribusi dengan banyak banget orang, dan supaya agar si produk nabati itu tuh nggak jatuh gitu loh, jadi bakal di atas terus gitu. Dan kemudian ada keunggulan produk dari wafer nabati ini tuh cukup banyak, dan tapi pihak nabati itu berhasil dengan cara dia ngimbangin jadi misal kayak pengen coklat atau pengen rasa tiramisu atau yang lain itu pasti keju. Jadi keju yang pertama gitu kan ya, karena aku ambil keju ya. Jadi keju yang pertama, jadi kita harus bener-bener si perusahaan itu harus bener-bener tahu apa sih keunggulan produknya dan apa kekurangan produknya. Jadi kalau mereka misal tahu itu harus kayak misal harus melakukan riset ulang kembali. Kemudian ada strategi harga sendiri kan tadi udah aku jelasin di pertama kan. Strategi harga sendiri yaitu kalau nabati sendiri dijual dengan harga mahal, pasti orang-orang pada nggak mau, karena kayak mereka tuh orang Indonesia tuh dominan mencari cemilan yang murah dan juga enak dan bisa dibuka mana-mana. Jadi untuk wafer nabati sendiri itu termasuk worth it sih buat dibeli oleh kalangan muda, kalangan anak-anak, kalangan orang dewasa dan ibu-ibu rumah tangga yang mencari cemilan murah. Dan yang kedua yaitu ada marketing communication. Marketing communication tuh nggak kalah penting loh dari produk yang pertama tadi, karena produk kan baru pengenalan, dan ini kita akan masuk ke marketing communication. Marketing communication sendiri yaitu ada yang pertama yaitu tentang promotion mix, yaitu di situ ada periklanan pertama. Periklanan sendiri itu harus dilakukan dengan baik dan benar ya, karena kalau kita mengiklankan sesuatu itu harus benar-benar real. Kalau enggak itu kalian pasti tahu kan harus, karena nanti ada apanya. Dan menurut aku pribadi dari wafer nabati ini tuh bener-bener mereka mengiklankan sesuai apa yang ada tertera di dalam produknya, jadi bener-bener worth it dan wow banget pastinya. Dan di situ juga iklannya itu bisa ditemui di televisi pasti ada, dan juga medsos, dan juga ada di koran mungkin, dan mereka itu juga melakukan promosi loh di stand-stand langsung tentang manfaat yang awal tadi produk itu tadi. Dan kalian gak kalah serunya juga produk wafer nabati itu berhasil bekerjasama dengan K-pop atau band Korea, boyband Korea, dan mereka itu wafer nabati itu berhasil menarik peminat pembeli, dan juga kayak mereka yang suka K-pop pasti pada beli, karena di dalam produk dia yang berada di dalam produk dia yang itu pasti ada photocard dulu. Waktu aku juga peminat wafer nabati, apalagi yang aku lupa rasanya apa, dan di situ bener-bener memikat hati aku banget, yaitu makanya dia bener-bener berhasil memikat hati aku dengan periklanannya. Jadi aku kepo gitu kan, dan aku udah buat contoh, dan ini tuh dari nabati aku beli waktu itu, dan aku bener-bener suka banget karena ini contoh. Lihat kelihatan ya. Nah, ini dia tuh ini pengiklanan itu penting banget supaya mereka
tergiur, dan aku benar-benar tergiur udah dapet ini. Lanjut, yang kedua yaitu ada personal selling itu sendiri, yaitu Wafer Nabati bertemu langsung dengan audiens atau konsumen pelanggan. Mereka akan menjelaskan seperti apa produk dari Wafer Nabati itu, dan mereka akan jelasin bener-bener manfaat dan apapun itu yang brandingnya tadi di produk tadi. Dan nggak juga itu waktu itu kalau nggak salah si Wafer Nabati juga melakukan peduli lingkungan loh. Peduli lingkungan itu Nabati peduli lingkungan, yang aku nggak tahu tepat di mana. Pokoknya itu juga mereka membawa Wafer Nabati sebagai bentuk ikon, bentuk produk ikon mereka. Jadi benar-benar di atas ya. Yang ketiga itu ada sales promotion. Sales promotion sendiri yaitu mereka harus menggunakan berbagai promosi untuk menargetkan para audiens supaya kualitas produk itu bisa di atas terus. Jadi mereka harus melakukan promotion sebaik-baik mungkin dan sebagus mungkin untuk menarik para audiens, supaya audiens itu makin suka ya. Seperti tadi pengumpulan perikanan juga pasti audiens bakal tergiur lah dengan itu namanya. Ya kedua ya ada public relation tepat. Dan public relation sendiri itu kalau dari aku baca pada Wafer Nabati itu mereka melakukan kampanye yang besar-besaran banget, dan itu karena mereka melakukan kampanye itu untuk membangun hubungan bersama dengan antar perusahaan lain supaya mereka bisa bekerja sama bersama gitulah ya pastinya. Kalau di sini juga ada, aku udah terterain sumbernya, kalian bisa nyari sumbernya, bisa dibaca. Dan yang kelima yaitu ada direct marketing. Direct marketing ini perusahaan di sini membuat program yang mana nanti akan mendapatkan Nabati secara gratis, kayak apa ya, kayak pemulaan pertama gitu, kayak buka stand. Nah, ini kalian nyicipin ini enak, ini rasa keju, rasa coklat gitu kan ya. Nah, di situ kan kalian makan kayak wah aku bakal beli produk ini gitu. Itu direct marketing ya. Nah, pada ini menurut saya tuh proses promotion making itu perlu dilakukan penelitian juga. Bukan hanya dilakukan dengan cara kayak ya aku bakal kayak gini aja. Jadi menurut aku, menurut pendapat saya yaitu mereka harus produk Wafer Nabati itu harus melakukan penelitian secara langsung supaya agar perusahaan itu tahu bagaimana sih strategi pemasaran yang harus dilakukan setelah ini gitu kan ya. Terus selanjutnya itu ada STP dari marketing communication pada Wafer Nabati. Nah, di sini juga segmentasinya itu sama kayak di awal, itu sama ditujukan ke anak-anak marketing communicationnya. Terus juga ada targeting juga sama, yaitu mereka menargetkan untuk siapa dan dijual di mana, di pasar mana, yang gitu deh. Yang positioning juga mereka harus benar-benar menonjolkan misal keju harus ditonjolin kejunya, coklat harus ditonjolin coklatnya, mereka harus benar-benar menonjolkan. Dan menurut saya pengembangan STP dalam marketing communication itu bener-bener perlu banget, karena kalau misalnya STP nggak ada di dalam komunikasi marketingnya dilakukan untuk produk Wafer Nabati itu bener-bener kayak nanti nggak ada penelitian selanjutnya, kayak penelitian lanjutan ya bakal berhenti di promotion mix tadi. Jadi kalau misal nggak ada ini tuh pasti berantakan banget pastinya ya kan. Jadi ada lean canvas sendiri aku udah satuin. Nah, menurut saya pribadi lean canvas ini itu penting banget supaya perusahaan itu tahu kelemahan, terus solusinya bagaimana, terus juga customer segmennya itu gimana. Jadi mereka harus benar-benar tahu apa yang perlu dibutuhin. Nah, selanjutnya yaitu ada tagline, slogan atau positioning dalam branding. Dan tagline sendiri yaitu di sini tagline-nya itu kayak akan keju. Jadi kan Wafer Nabati itu kan produk pertamanya itu kan keju, jadi mereka tuh berfokus pada keju sebelum ada rasa coklat dan rasa yang lainnya. Di slogan produk Nabati ini sendiri, sini yaitu ada rasanya unik, nikmatnya asik pastinya ya. Dan positioning pada produk Wafer Nabati bisa dibaca, dan ini juga ada sumbernya. Dan mereka tuh menekankan kayak pakai idol K-pop juga buat bikin slogannya supaya lebih menarik para konsumen dan pelanggan, khususnya yang K-popers ya pastinya ya. Dan menurut saya tagline ini tuh penting banget karena sangat
sangat dibutuhkan tuh supaya audiens itu tertarik pada tagline, slogan, dan juga positioning pada branding produk wafer nabati ini tadi. Kemudian yaitu ada marketing channel. Marketing channel sendiri yaitu channel itu dilakukan dalam offline atau online. Dari riset yang aku baca bahwa si marketing channel ini mereka melakukan 2 tahap juga sih, ada dari online atau offline. Di online sendiri itu melakukan pemasaran digital dengan cara kayak menggunakan media sosial di online, menggunakan media sosial, yaitu dari K-pop juga bisa, dan dia mempromosikan produknya melalui media online lah khususnya pastinya ya. Dan yang offline sendiri mereka itu gunain seperti kayak itu buka stand di setiap daerah, kayak ada event-event tertentu dan mereka bakal ada di setiap stand itu, karena mereka akan memperkenalkan wafer nabati itu seperti apa dan bagaimana rasanya, supaya para pelanggan dan konsumen itu bakal tergiur gitu kan ya manasnya. Dan menurut saya pribadi pada tahap ini tuh perlu dilakuin, karena kalau nggak ada marketing channel dari online offline ini tuh para audiens dan pelanggan konsumen tuh nggak akan tahu gimana sih cara pesennya, terus gimana sih cara menemukan produk wafer nabati ini tuh tadi. Dan selanjutnya yaitu ada sesuai dari hidup atau PLC. Pada tahapan ini tuh perusahaan nabati itu meluncurkan produk yang benar-benar menggunakan rasa keju yang berlimpah pastinya, dan juga tahap ini itu mereka harus benar-benar melakukan segmentasi yang baik supaya PLC-nya itu benar-benar harus bagus. Dan juga PLC di sini tuh mereka memperkenalkan kemasan baru juga atau ukuran yang berbeda, dan juga mereka itu kalau nggak salah juga menggunakan para influencer dan selebriti untuk melakukan promotion. Jadi bakal tergiur dong dengan produk wafer nabatinya itu sendiri. Dan menurut pendapat saya pribadi ya, kalau misal PLC ini kalau misal nggak ada dalam suatu perusahaan itu nggak tahu bagaimana pertumbuhannya, bagaimana pengenalannya, terus kedewasaannya bagaimana. Dan ini itu di perusahaan wafer nabati udah ada semuanya gitu kan. Sebenarnya bisa aja di bawah ini aku udah taruh. Dan selanjutnya yaitu ada IMC atau Integrated Marketing Communication. I'm sorry ya, for my English is bad, but di sini tuh menjelaskan bahwa merek nabati itu udah mempunyai nama yang baik dan dapat dikatakan sebagai makanan ringan yang sehat dan benar-benar dengan rasa keju yang berlimpah. Dan nabati wafer juga itu mereka udah dipasarin di berbagai televisi pastinya, dan udah dipasarin berbagai online offline sudah, sehingga di sini dapat memudahkan konsumen untuk mencari gitu kan ya. Dan menurut saya pribadi proses EMC ini itu sangat perlu dilakukan, karena kita itu bakal tahu apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen dengan cara integrated marketing communication ini gitu. Selanjutnya ada promotion mix. Ada promotion mix kesesuaian waktu konsisten. Jadi kesesuaian waktu konsisten dan promotion mix itu benar-benar harus berlaku dan benar-benar harus dilakuin, karena promotion ini di kesesuaian waktu konsisten itu kalau misal mereka nggak konsisten dan nggak membuat kesesuaian waktu itu bakal merusak kepercayaan para pelanggan. Maka sebab itu si perusahaan nabati harus benar-benar tahu bagaimana kesesuaian waktu konsisten dalam promotion mix itu sendiri. Sebenarnya udah aku dan selanjutnya yaitu ada dalam customer sendiri. Di situ ada STP-nya, STP siapa, di mana, dan berapa jumlahnya. Segmentasi sendiri pada customer ini itu mereka itu menekankan pada segmentasi produk wafer nabati itu mereka menargetkan untuk anak-anak seperti yang ada di produk pertama tadi. STP itu untuk siapa, dan targeting juga untuk siapa, positioning untuk siapa, sama seperti ada di produk dan seperti di PPT ini juga bisa dilihat dan sebenarnya bisa dibawa. Dan pendapat saya sendiri, STP juga di customer itu juga nggak kalah pentingnya, supaya kita bakal tahu customer siapa sih yang dituju dan gimana cara kita buat atau cara kita untuk mempelajari customer itu tadi. Selanjutnya yaitu apa yang diinginkan dan apa yang ditakutkan dari customer profile dari produk wafer nabati.
nggak ada yang takutin sih, yang diinginin tuh mereka cuman pengen wafer nabati itu lebih unggul dari wafer cemilan-cemilan yang lain, karena wafer nabati sendiri itu kan banyak manfaat juga kan, pastinya itu murah dan juga lezat. Nah juga di sini para konsumen sendiri tuh harus pada pembelian wafer nabati yang mereka bener-bener pengenin itu harus seperti apa gitu kan. Dan yang mereka takutkan juga itu produknya yang kadaluarsa, karena biasanya kan dari kayak mungkin ada keteledoran sedikit mungkin ya dari pihak perusahaan. Jadi kita harus tahu dan harus benar-benar melakukan riset, kan udah bilang riset penelitian itu penting banget supaya agar perusahaan itu tahu gimana terletak kesalahan dari produk wafer nabati ini tadi. Nah, tahap selanjutnya yaitu apakah dipakai sendiri atau dijual lagi. Nah, produk wafer nabati ini setelah aku baca dari riset itu mereka melakukan metode B2C, ya dimana nabati sendiri itu nggak ke perusahaan lain mungkin ya, dia itu bisa langsung ke konsumen seperti mereka ke, tapi bisa aja B2B sih, bisa dua-duanya juga, tapi cuman aku lebih nyikapin B2C karena wafer nabati itu bisa langsung ke konsumen tanpa adanya perantara dari perusahaan lain gitu kan ya. Dan menurut aku, pendapat aku pribadi dalam konsep ini tuh benar-benar harus tahu gimana apa yang dipengenin dari konsumen, apa yang dipengin dari perusahaan. Jadi produk nabati menurut aku harus lebih menekankan lagi apa yang diambil B2C atau B2B, dan disitu juga perlu tonton sebenarnya ya. Kemudian yaitu ada channel yang dipakai itu online, offline, marketing channelsnya itu seperti apa. Dan pribadi itu ada offline ada online di sini. Di online sendiri itu menggunakan itu medsos, TV online itu kan, dan mereka nggak juga mereka menggunakan artis untuk mengiklankan produk itu. Dan offline, pada offline ini juga mereka itu memasarkannya dengan secara langsung seperti membuka stand tadi kan udah aku bilangin di marketing communication. Dan selanjutnya itu payment channel. Nah, payment channel sendiri itu penting loh, kayak mereka itu menggunakan metode pembayaran apa sih, kayak cash, kredit, terus transfer atau apa. Jadi dari perusahaan wafer nabati itu benar-benar harus siap. Kalau misal dari perusahaan kayak konsumen, aku bisanya transfer, jadi harus benar-benar harus ada transfer karena supaya tidak dicap jelek ya, nggak dicap kayak wah kayak bisanya itu wafer nabati bisanya cuman apa ya, cuman pakai kartu kredit, gak bisa pakai transfer atau apapun. Jadi benar-benar harus ditingkatin dan harus dilihatin lagi gitu. Terus selanjutnya yaitu customer behavior, seperti yang di marketing communication tadi ya, kayaknya pada tahap ini tuh yang memutuskan itu konsumen sendiri loh. Karena dengan cara mereka itu karena kenapa aku bilang gitu, karena mereka itu harus berhak memilih dan membeli produk apapun yang mereka mau. Tapi kalau dari nabati wafer sendiri itu mereka udah nekenin gimana caranya mereka harus dibeli oleh konsumen dan pelanggan. Jadi itu dia bisa menggunakan stand atau mereka bisa melakukan promotion week tadi. Jadi benar-benar mereka harus ngikutin terus mereka juga bisa melihat segmentation, terus dari positioning juga, jadi harus tahu gitu kan ya. Terus selanjutnya yaitu ada hedonis atau utilitarian. Hedonis yaitu hedon. Nah di sini hedonis sendiri ya aku cari itu di konsumen. Nah konsumen sendiri itu hedon loh, kayak keju-keju aja sih, nggak ada yang rasa lain. Jadi si pihak wafer nabati itu berhasil membuat varian rasa lain seperti keju, terus coklat, terus strawberry juga ada, terus ada rasa banyak pokoknya ya. Aku kurang tahu rasanya kayak gimana, cuman itu kan rasanya. Dan wafer dan supaya kalau misal kita ngikutin apa yang disaranin konsumen itu rating kita bakal naik di hedonis. Dan utilitarian yaitu kesederhanaan, dimana konsumen itu biasanya tuh dia melihat manfaat produknya dan kemasan. Jadi kesederhanaan dari produk wafer nabati itu kayak gitu. Dan selanjutnya yaitu marketing communication nih, alasan mau beli dan cari informasi dari mana sih lewat marketing communication. Alasan konsumen itu membeli produk ini tuh yaitu kayak akan manfaatnya, dan juga produknya pasti lucu, dan juga mana itu dan juga kan ada fotonya mereka pada beli itu. Karena marketing communication-nya bisa berkolaborasi dengan artis Enhypen, atau mereka bisa menggunakan artis selebriti lainnya gitu kan ya. Terus yang selanjutnya itu strategi marketing. Nah strategi marketing ini bener-bener wah, dan customer itu adalah aset.
kalau kita misal nggak bisa mempertahankan satu customer, boom, pecah. Dan di produk wafer nabati itu mereka itu harus bener-bener bisa mempertahankan customer ini supaya mereka itu bakal berlangganan terus di produk wafer nabati dengan cara mereka harus perusahaan itu harus melakukan yaitu yang namanya kayak ada komentar-komentar baik buruk gitu. Nanti di feedback ya pasti aku jelasin, dia itu harus mengedepankan apa yang dipingin dari konsumen atau customer. Dan karena kalau enggak itu benar-benar hancur, dan kita tuh benar-benar harus menjaga keseimbangan hubungan baik antara customer dan juga perusahaan gitu. Nah, dan selanjutnya yaitu kita masuk yang keempat, yaitu ada feedback. Feedback sendiri yang pertama, feedback itu ada timbal balik. Dan sebelumnya pertama. Dan yang pertama yaitu ada call center. Nah, di sini gimana selalu tersedia, apa lancar, dan menurut yang udah aku baca di dalam sumber-sumber yang aku udah cari, dengan keberhasilan nabati itu dan juga kepopularitasannya juga itu produk-produknya itu permintaan konsumennya itu melejit, karena ya itu benar salurannya benar-benar lancar dan dan benar-benar mereka mengembangkannya dengan baik. Dengan itu ada promotion mix, terus juga ada marketing communication dan marketing channels, dan itu benar-benar respon yang benar-benar baik dari yang lain gitu kan. Yang kedua yaitu strategi marketing dalam feedback, yaitu struktur yang menghandle ya, yang dalam perusahaan yang nabati itu yang menghandle itu perusahaan sendiri. Jadi mereka itu harus benar-benar melakukan penelitian langsung dan melakukan riset langsung supaya nggak ada keteledoran dan kebocoran hal apapun. Karena kalau misal keteledoran satu dan itu benar-benar udah dianggap customer serius, itu bakal benar-benar bahaya banget dan harus hati-hati ya sebenarnya. Terus yang selanjutnya yaitu ada riset pelanggan, marketing research pastinya ya. Di sini harus perlu dilakukan supaya untuk memahami bagaimana sih cara preferensi dan konsumsi masing-masing dari customer ini tadi. Dan dari informasi ini sendiri tuh perusahaan nabati itu merancang produknya tuh dengan kampanye ya, dengan kampanye pemasaran gitu kan ya, pastinya supaya mereka menarik pelanggan dan mereka tahu riset pelanggan itu seperti gimana. Kayak ya aku suka coklat, aku suka keju, aku suka TV gitu kan pastinya. Terus yang selanjutnya kelemahan produk, kekurangan produk, customer care. Wah, kelemahan produk, kekurangan produk itu pihak nabati harus tahu kekurangan produknya apa, terus juga kelebihannya apa. Jadi mereka harus tahu, kayak misal makanya itu ada timbal balik dengan cara DM. Kayak misal kalau dari kelebihannya sendiri kan udah bersertifikasi halal dan benar-benar harus, terus sudah ada BPOM-nya, itu benar-benar kelebihan yang juga manfaatnya, kandungannya, kadaluarsanya. Kalau misal ya itu kekurangannya itu tadi kadaluarsa ya, bikin pusing dan juga produk yang rusak atau cacat gitu. Jadinya itu request marketing research dalam feedback. Di sini tuh pada ulasan fitur ini tuh mereka bisa nge-DM langsung Instagramnya, bisa cari-cari informasi tentang PT Kaldu Sari, tentang gimana sih produk nabati itu, dan mereka bebas berpendapat dengan cara mereka membuat usulan di media sosial dari pihak wafer nabati ini tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada di sini juga pada kualitas produk utama, packaging dan juga layanan itu harus benar-benar penting, karena dalam produk wafer nabati sendiri itu mereka menekankan produk utama, packagingnya itu kayak gimana, dan mereka itu harus benar-benar melihat misal produk pertama aja mereka harus benar-benar lihat, produk pertamanya yaitu adalah wafer nabati rasa keju. Jadi mereka harus tahu rasa keju harus seperti ini kan pastinya. Dan juga yang kedua yaitu packagingnya sendiri itu harus benar-benar bersih, harus ada tanda kadaluarsanya, BPOM, sertifikasi halal, harus benar-benar menarik, dan tentunya menarik karena dengan ketertarikan dari packaging itu bikin layanan dari customer pelanggan itu mereka bakal mau atau tergiur dengan itu tadi, dengan si packagingnya itu tadi gitu. Dan selanjutnya ada customer care lagi, pengukuran kinerja perusahaan karyawan. Nah, di sini tuh perusahaan tuh harus betul-betul loh untuk selalu memantau kinerja para karyawan, karena jangan sampai ada keteledoran. Kayak awal tadi aku udah bilang, jangan sampai ada keteledoran apapun gitu kan ya. Jadi harus bener-bener tahu
Jadi makanya aku bilang perusahaan itu sendiri yang menghandle. Soalnya itu nggak ada keteledoran, dan kalau saja misal nggak dipantau, maka itu bisa ada kecelakaan loh, bisa produk cacat atau juga kecelakaan di antara pegawai kinerja karyawan lainnya seperti itu. Dan customer relationship management atau CRM sendiri yaitu dimana perusahaan itu berusaha untuk mengumpulkan dan juga melakukan pengolahan informasi yang berkaitan dengan layanan dan juga penjualan dari pelanggan. Nah, menggunakan sistem terhubung dengan pelayanan pelanggan, kan customer relationship management CRM sendiri. Dan feedback juga itu sangat penting karena timbal balik buat para konsumen atau pelanggan. Mereka melakukan timbal balik dengan mungkin bintang 5 atau memberikan ulasan terhadap produk Wafer Nabati. Nah, di marketing ini ECW itu bener-bener keempat-empat ini itu agak kalah pentingnya banget dengan ada produk, terus ada marketing communication, customer juga feedback. Keempat-empat ini tuh benar-benar penting dalam suatu perusahaan, bukan hanya produk Wafer Nabati, juga dalam perusahaan lainnya seperti Pepsodent, terus Vertengo, yang lain-lain juga. Itu benar-benar harus diperlukan banget supaya nggak ada kesalahan atau kecelakaan terhadap kinerja, dan juga tidak ada miskomunikasi ya pastinya, dan juga tidak ada berita-berita hoax tentang suatu produk itu tadi. Nah, dan demikian itu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya udah, kalau gitu see you next time, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.